kita almarhumah Burut Berarti. Puji Tuhan, kita juga tiba dengan selamat dan apapun. Kiranya Tuhan terus memimpin sampai kesudahannya prosesi pemakaman sampai dengan selesai. Roh Kudus memimpin kita dan memberkati kita semua. Kita akan mulai ibadah pemakaman hari ini. Kita awali dengan pujian nomor 6. Kaulah harapan. Mikey. Pendek kali. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kenapa Engkaulah Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, pandang wajah Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Oh Yesus, kaulah harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, karena kekuatan dalam hidup kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, di tempat ini tiba dengan selamat untuk kami, mengantar pada peristirahat yang terakhir Tuhan,
mama kami tercinta, oma kami, ibu rohani kami, eyang kami Tuhan, tante kami, itu semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami sudah merasakan, melihat, dan mengalami kasih kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tak habis-habisnya mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, terutama di dalam perjalanan dari rumah duka sampai di tempat peristirahatan terakhir ini. Tuhan memimpin kami, Tuhan bahkan menaungi kami, ibadah kami Tuhan, pemakaman pada siang hari ini oleh tiang awan-Mu Tuhan, memberikan keteduhan sehingga tiba boleh dengan selamat sampai akhir acara Tuhan, mengurapi dan memberkati setiap kami. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah pemakaman. Kiranya kami semua Tuhan boleh senantiasa adalah penyertaan-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun sidang perkabungan yang ada bersama-sama dengan kami, yang masih diberi kesempatan untuk mengisi hidup ini Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami dikuatkan, boleh kami diteguhkan, dan kami boleh semangat Tuhan mengisi dan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalannya ibadah dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Tuhan, kita dengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 14 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun untuk orang-orang. Puji Tuhan, kiranya kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, baik ketika masih diberikan kesempatan, bahkan sampai akhir hayat kita. Mari kita naikkan pujian dari buku nomor 12. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Ada lagunya udah. Tengok di pintu gerbang yang bernanti, menanti saya dan kau. Pulang, orang berdosa pulang. Orang berdosa pulang, bersungguh dan lembut Yesus memanggil. Orang berdosa pulang. Baik, mengapa lambat menyambut rahmat-Nya? Mengapa lambat menyambut rahmat buat saya dan kau. Buat saya dan kau. Mengapa lambat menyambut berkat-Nya? Mengapa lambat menyambut berkat buat saya dan kau. Buat saya dan kau. Pulang orang berdosa pulang. Orang berdosa pulang, bersungguh dan lembut Yesus memanggil.
besar dan agung kasih-Nya. Betapa besar dan agung kasih-Nya. Kasih buat saya Engkau. Meskipun berdosa Tuhan beri ampun. Meskipun berdosa Tuhan beri ampun buat saya dan kau. Ampun buat saya dan kau. Pulang, orang berdosa pulang. Ganti dulu ya. Ganti dulu. Orang berdosa pulang, bersujud dan menyembah Yesus memanggil. Orang berdosa pulang. Sekali lagi rapnya pulang orang berdosa pulang. Saya undang Bapak Bidadari Kim Gaben untuk menyampaikan firman Tuhan. Sidang jemaat dan hadirin semua, kami silakan sama-sama kita berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Yesus memanggil orang berdosa pulang. Kami mengakui Tuhan, kami masih banyak salah dan dosa. Tapi kami telah percaya melalui firman-Mu dan pekerjaan Roh Kudus, hidup kami semakin suci di hadapan-Mu saja. Dan pada tempat yang terakhir ini Tuhan, sebelumnya kami akan mendengar firman-Mu yang tetap dan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tunjukkan dan layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan duduk. Puji Tuhan, kembali saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Biarlah walaupun keadaan panas, silakan boleh kipas-kipas. Tapi biarlah kita mau mendengar firman Tuhan, dan sebelum kita akan memakamkan, kita akan melihat dari firman Tuhan. Hidup firman Tuhan yaitu hidup untuk Tuhan. Ya, ayat terambil dalam Roma 14 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, ayat yang sesuai dengan ibadah pemakaman. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat ini, ya artinya dari Ibu almarhumah pada akhirnya matinya di dalam Tuhan. Jadi kenapa dia mati di dalam Tuhan? Karena hidupnya juga untuk Tuhan. Dan kita semua tahu keadaan beliau ya sampai akhir hidupnya tetap di dalam Tuhan. Maka dikatakan jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi hidup dan mati adalah milik Tuhan. Kalau pada akhirnya kita mati di dalam Tuhan, maka kita adalah milik Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita juga adalah milik Tuhan. Ya, kalau kita milik Tuhan, pasti kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Dan dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Jadi kita melihat bahwa kehidupan kita selama kita tetap di dalam Tuhan, selama nafas hidup kita ada, biarlah kita tetap mau katakan, baiklah kita mau tetap untuk hidup untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita mau hidup untuk Tuhan ini? Biarlah kita mau melihat di dalam Mazmur 34. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-11. Ya, ayat ini sering mungkin kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ya, jadi yang Tuhan inginkan, biarlah selama kita hidup mencari Tuhan, dan tadi dikatakan hidup dan mati adalah milik Tuhan, artinya dalam kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan, selama kita tetap di dalam Tuhan, kita melihat dikatakan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita melihat ini milik Tuhan.
Jadi biarlah selama nafas hidup kita ada, kita mau tetap mencari Tuhan. Itulah hidup untuk Tuhan. Yang kedua di dalam Mazmur, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, yang kedua ini bagaimana sikap hidup kita sebagai orang-orang miliknya Tuhan. Biarlah kita mau tetap hidup menurut firman Tuhan. Ya, karena sini dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, kita tahu di dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ya, biarlah Tuhan yang menentukan, dan kita sebagai orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan, kita melihat bahwa dikatakan dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi betapa luar biasanya kita hidup dalam Tuhan. Tinggal tergantung kesungguhan hati kita. Tadi saya katakan kalau untuk ibu almarhumah sudah selesai dia, dan dia sudah menjadi milik Tuhan karena dia hidup dan matinya untuk Tuhan. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap di dalam Tuhan? Apakah kita setia beribadah? Apakah kita tetap mencari Tuhan? Apakah kita mau menuruti firman Tuhan? Semua tergantung kita, karena kita punya bahwa kita meyakini bahwa janji Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Dan kalau kita lihat keluarga, ya semua menjadi berkat, anak cucu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Kehidupannya sebagai miliknya Tuhan, dia tetap mau belajar hidup benar. Tadi di dalam Maleakhi 3:18 akan ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Ya, saya tidak mau menilai bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah hidup benar, apakah hidup fasik, hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Jadi biarlah kita mau belajar. Selagi kita menjadi miliknya Tuhan, selagi kita hidup, kita melihat janji firman Tuhan, ya, bahwa bagaimana anak cucunya berhasil. Jadi biarlah kita tetap di dalam Tuhan. Mazmur 73, kita akan melihat di dalam Mazmur 37, ayat 73, ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ya, puji Tuhan. Di sini ditekankan siapa, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Dengan kata lain, kalau kita mulai meninggalkan Tuhan, padahal selama kita hidup, kita sama-sama diberkati Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi sini katakan, sebab sesungguhnya siapa jauh daripada Tuhan akan binasa. Jadi itu Tuhan adil. Ya, Tuhan adil. Kalau kita dekat, ya pasti Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap pelihara, karena kita miliknya. Tapi sini katakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kata berzina ini bukan hanya bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan, ya, perkawinan jadi hancur oleh karena ada perlakuan zina terhadap wanita lain. Tapi sini kita melihat bahwa sini kadang, ya, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak lagi setia beribadah, tidak lagi setia melayani Tuhan, itu dikatakan orang berzina. Ya, di Wahyu katakan, ya, zina tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi akan sia-sia lah kehidupan kita. Kalau kita benar-benar, ya, kita mau belajar untuk tetap dalam kehidupan kita ini, jangan kita jauh daripada Tuhan. Ya, tapi akhirnya 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah,
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menciptakan segala pekerjaannya. Artinya apa? Kita bisa menyaksikan bahwa betapa luar biasanya kasih Tuhan. Betapa luar biasanya berkat Tuhan, betapa luar biasanya mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terhadap kehidupan kita yang dikatakan selalu mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita menghadapi tantangan persoalan, jangan kita jauh, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, karena jelas dikatakan, aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah supaya dapat menciptakan segala pekerjaannya. Dan kita mengetahui dan kita merasakan keluarga yang ditinggalkan. Ya, bukti bagaimana Tuhan tetap memelihara. Bukti Tuhan tetap menolong setiap ada pergumulan, setiap ada persoalan masalah. Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Mazmur 42 ayat yang ke-6. Inilah hidup orang-orang ya untuk Tuhan. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Yang kelima ini, yang terakhir ini, bagaimana Tuhan menuntut supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di dalam Ibrani katakan pengharapan itu seperti sau yang kuat. Ya, apapun kapal dia jangkar diturunkan, walaupun ombak kecil, ombak besar, dia tetap bertahan, walaupun dia akan goyah. Walaupun dia akan goyah. Ya, tapi kita meyakini ya bahwa sini dikatakan dalam 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, wajar. Kita hidup manusia, ya. Jangan berpikir pendeta itu sudah sempurna, tidak. Ya, saya mengalami COVID pun juga saya berpikir keras, waduh kayaknya sudah waktunya saya lewat. Ya, artinya kadang-kala kita berpikir kita biasa hidup di dalam Tuhan. Tapi kadang-kala rasa ada Tuhan bagaimana ini? Ya, tapi sini dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kita pun akan pernah merasakan demikian. Ya, diperhadapkan maut, diperhadapkan masalah yang berat, beban yang berat, pasti kita akan berpikir. Pasti kita akan katakan, Tuhan, kenapa saya jadi begini? Ya, tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bahwa kehidupan orang yang percaya akan mengalami banyak sengsara. Dan inilah bagaimana bisa kita kuat menghadapinya? Oleh karena firman Tuhan, oleh karena dekat, oleh karena Roh Kudus yang tetap ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Selama iman percaya kita kuat. Iman timbul dari kita mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah di sini dikatakan, ya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, berharap kepada Allah. Artinya semua terjadi karena kehendak Tuhan. Semua terjadi karena waktunya Tuhan. Indah pada waktunya. Jadi biarlah kita mau belajar. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, tapi bagaimana kehidupan rohani kita? Ya, supaya kita mau belajar tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kesimpulannya 1 Yohanes pasal yang ke-5 sebagai ayat yang paling akhir. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Ya, yang percaya, nggak nuntut yang terlalu berlebihan. Tuhan tidak nuntut yang berlebihan. Ini jelas dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi pada akhirnya, pada waktu hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan pada akhir hidup kita tetap di dalam Tuhan, maka ada jaminan yang dikatakan, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi artinya masa depan kita, akhir hidup kita punya jalan. Ya, kita sudah ada satu kepastian. Ya, kehidupan yang kekal, kerajaan Allah Tuhan jaminkan bagi hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun singkat Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan kami, terutama bagi keluarga besar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dan biarlah kami mau belajar hidup dan mati kami untuk Tuhan. Karena itu kami menjadi miliknya Tuhan.
Ajar kami Tuhan, dan biar Roh Kudus menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja Tuhan. Dan biarlah sampai akhir hidup kami, sampai nafas kami yang terakhir, kami tetap percaya dan kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan peneguhan buat kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Selanjutnya sambutan dari keluarga. Saya persilakan kepada yang mewakili. Puji Tuhan. 8 tahun yang lalu Papa dipanggil Tuhan. Tepatnya di 3 April. Di sini. 8 tahun yang tepatnya pada hari ini Mama menyusul. Puji Tuhan, keluarga dan kita Papa dan Mama kembali berdampingan. Bukan hanya berdampingan di sebuah perjalanan, tapi sesuai firman Tuhan. Kami percaya Papa dan Mama seperti anak-anak Tuhan yang lain sudah berdampingan sejak jauh. Amin. Tidak banyak kata yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Kami hanya mengucapkan terima kasih buat cinta Bapak, sayang Bapak, Ibu, saudara sekalian, buat Mama. Sampai di peristirahatan yang terakhir, dengan berpanas-panas seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah merelakan untuk mengantar sampai tuntas. Puji Tuhan, hanya itu yang dapat kami ungkapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat kesetiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sekaligus akhir kata, kami mohon maaf kalaulah semasa hidup Mama ada salah ucap, salah kata, kepleset kata, salah sikap, kami mohon dimaafkan. Ya, puji Tuhan, hanya itu kata-kata dari kami. Kiranya kita semua yang ditinggalkan boleh meneruskan apa yang sudah dimulai oleh kedua pejuang Tuhan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada para petugas untuk menurunkan peti jenazah. Ada sisi foto dulu? Nggak usah. Nanti aja. Nggak usah ya, nanti aja ya. Kami persilakan kepada para petugas untuk melakukan tugasnya, menurunkan peti jenazah. Ya, diangkat dulu. Jangan apa-apa. Ya, Pak Riki, saya undang Pak Riki untuk memimpin posisi. Nggak apa-apa. Yang kelihatan di sini. Nah, nggak usah di ini, ditekan juga. Oke. Halang dikit kok. Halang dikit ya? Iya. Biar ini turunin deh. Iya, nggak bagus, Lin, nggak kelihatan, Lin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan memakamkan sesuai dengan firman Tuhan dalam Khotbah 12 ayat yang pertama dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan biarlah saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyerahkan kehidupan Ibu rohani almarhumah ke dalam tangan Tuhan, dari tanah kembali kepada tanah. Baik. Sampai bertemu Silakan. di surga mulia. Sampai bertemu. Laptop mati. Para petugas Laptop mati. kami persilakan. Keluarga menaburkan bunga dulu. Terlebih dahulu keluarga persilakan untuk Laptop mati. bertemu. Udah nyala lagi. Udah nyala. Tadi sempat mati tuh gak? No. Terus ke dalam. Terus gak usah keluar lagi. Sampai Yang. Yunda. bertemu di surga. Sampai bertemu di surga. Di surga. Para pendeta kalau mau menaburkan kerabat famili yang keluarga besar menaburkan bunga, Dapat semua. persilakan. Semua yang nabur dapat. Kepada sidang jemaat yang ingin menaburkan bunga, silakan. Lo aja gue lempar apa? Boleh gue lempar. Iya, kita lempar gue. Langsung pur. Kok anak muda kemana aja gue? Tahu nih anak muda nih kemana aja nih? Gelo dibalikin. Ayo. Belum minum kan?
Masih ada dari sidang jemaat yang mau menaburkan bunga, kami persilakan. Ya, tidak ada, masih. Ayo, dipersilakan. Ya, kepada para petugas kami persilakan. Bentar di atas. Kota mulia, dikurimu bersama. Oh Yerusalem, kota mulia, hati kurimu kesana. Banyak orang sih. Bahwa saya masih sana.
Nah, biar nggak panas. Ini maksudnya merah. Jadi modelnya kan mau menggerakkan gitu. Ya, dia lagi mana?
Selagi aku masih kuat, bila saatnya ku tak berdaya lagi, sudah dan bersalah. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah bersalah. Oh Tuhan, apakah itu selagi aku masih kuat, bila saatnya ku tak berdaya, sudah jadi besar. Hidup ini sudah jadi berkah, sudah jadi berkah. Kuasa
bahagia dan terus selamanya. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, itu permohonanku. Tiap hari sertamu, tiap hari sertamu. Tolong padaku, tolong padaku, tolongku yang bersusah. Minum dulu. Hidupku jadi payah, hidupku jadi payah. Tolongku dari bahaya, lebih dekat padamu. Permohonan di dekat padamu. Itu permohonanku, setiap hari sertamu, setiap hari sertamu. Padaku, bila tubuhku lalu seperti bunga yang lalu. Lebih dekat padamu. Itu permohonan. Tiap hari sertamu. Nggak apa-apa. Gantian tangan. Lebih dekat padamu. Pegang aja. Buka lagi. Untuk doa penutup dan doa berkat dengan kasih Tuhan, saya undang Bapak Pendeta Alex Sarudato memimpin dalam doa dan sekaligus doa berkat. Kita berdoa kepala. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya kami peruntukkan kepada Bapa yang bertahta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah dan yang kami agungkan. Kami berterima kasih Tuhan. Selama 82 tahun Ibu Rohani berada di dunia ini melayani Tuhan. Sesuai dengan firman Allah yang kami dengar sejak tadi. Di gedung bahkan sampai di tempat ini. Bapa di surga sudah menyediakan tempat untuk dia beralih di dalam surga yang kekal dan mulia itu. Itu sebabnya sekarang dia beristirahat dari jerih lelahnya. Menanti-nanti saat bunyi sangkakala berbunyi, maka dia terangkat kembali untuk menerima kemuliaan yang kekal selama-lamanya yang Tuhan janjikan bagi ibu ini, bagi bapak yang sudah mendahului juga, bahkan kami semua yang percaya Yesus Kristus.
ada janji-janji Allah untuk menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, buat karunia dan anugerah-Mu mempercayai Engkau, bahkan Engkau percayakan kami melayani Tuhan, termasuk anak-anak Bapak dan Ibu yang ada ini, menjadi juga pelayan, menjadi pendeta, anak Pak Dedi, bahkan kakak-kakaknya. Tuhan juga panggil melayani Engkau, bahkan sampai kepada cucunya dipanggil melayani Engkau. Satu kemurahan yang besar yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga ini, mengambil bagian di dalam pelayanan, masuk dalam tubuh Kristus. Dan Engkau sebagai kepala gereja Yesus Kristus mempelai laki-laki surga yang kami sembah dan kami nanti-nantikan. Kami percaya lewat firman, lewat puji-pujian, keluarga dihiburkan, dikuatkan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Semua juga sidang jemaat tua-tua yang ada diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Kami semua yang hadir juga mendapatkan satu kekuatan lewat pujian, lewat firman Allah yang kami dengar, untuk kami tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Saudara sekalian Tuhan kasihi, terimalah berkat anugerah serta cinta persekutuan daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali di atas awan-awan yang permai, menjemput kita semua yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, menerima kehidupan kekal dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya sudah selesai pemakaman. Kami persilakan kepada keluarga, anak-anak terlebih dahulu untuk menaburkan dan meletakkan bunga di atas. Ya, bunga salib dulu terlebih dahulu ya, dari anak-anak. Ya. Keluarga, anak-anak dan menantu boleh. Selanjutnya Bapak Dedi Yosafat. Pada para menantu, cucu, anak-anak, silakan untuk menaburkan bunga. Dilanjutkan para hamba Tuhan, pendeta, tua-tua sidang. Kami persilakan untuk menaburkan bunga.
Para hamba Tuhan, pendeta, kami persilakan. Dilanjutkan dengan para ketua sidang jemaat untuk menaburkan bunga. Udah ke depan kayaknya. Bilangnya tadi Mas ya. Bawah. Ada yang mau bawah. Panas lagi sama yang santai memang. Yang masih mau menaburkan bunga, silakan. Yang pada Ya, dia Terus